Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang hidup itu pasti menghadapi berbagai masalah. Para ahli hikmah mengklasifikasikan masalah orang itu menjadi 3. Yang pertama adalah masalah kemiskinan. Miskin, kurang, merasa butuh terhadap sesuatu tapi belum bisa terpenuhi, disebabkan karena beberapa hal. Bisa tidak terpenuhi disebabkan karena kurangnya keuangan atau ekonomi. Belum bisa terpenuhi disebabkan karena barang yang diharapkan itu belum ada di sekitarnya. Belum terpenuhi disebabkan karena proses masih membutuhkan dan butuh waktu, butuh koordinasi dan seterusnya. Jadi ada orang yang miskin itu sampai dengan kebutuhan primer untuk makan, minum itu saja mengalami kesulitan. Ini problem kehidupan. Ada solusi, namanya kecerdasan finansial. Orang harus senantiasa mampu untuk menambah kesejahteraannya agar di dalam kehidupannya dia semakin hari semakin terpenuhi apa yang dia butuhkan, apa yang dia harapkan. Ini problem pertama. Problem kedua adalah problem kaitannya dengan kebahagiaan, ketentraman hidup. Jadi orang selalu saja merasa hampa dalam hidupnya, merasa kurang mampu untuk membahagiakan hatinya sendiri atau tidak mampu membahagiakan orang lain. Cara yang paling mudah untuk dilakukan adalah bagaimana kita ini merasa cukup dengan apa yang kita miliki, sehingga dalam hati kita ini ada perasaan nyaman, tentram, tidak gelisah, tidak merasa bahwa serba kekurangan, meskipun menurut standar ekonomi seperti halnya yang tadi saya sampaikan kaitannya dengan kesejahteraan, itu masih cenderung kategori miskin, kategori fakir. Tetapi karena merasa cukup, maka hati kita juga bisa bahagia. Jadi persoalan kaitannya dengan problem kebahagiaan itu bisa tercukupi. Jadi yang kedua ini problemnya adalah kaitannya dengan kesedihan, kurang nyamanan, terancam dalam hidupnya, merasa ada gangguan, ada problem dan seterusnya. Sehingga membuat kebahagiaan hidupnya merasa tidak berada di tangan. Hatinya merasa gelisah, merasa galau disebabkan karena ada problem-problem tadi itu. Nah, dengan demikian cara yang paling baik adalah mengembalikan rasa syukur, merasa bahwa diri kita ini diberikan kenikmatan yang luar biasa banyaknya, kemudian memanfaatkan apa yang kita miliki sebagai bagian dari upaya menciptakan dan menguatkan rasa syukur itu. Ya, dikuatkan, ditingkatkan, diberi badan sehat, kerja keras, diberikan ilmu, diamalkan, diberikan kaki untuk berjalan, diberikan saudara untuk silaturahim, saling kenal, saling sapa. Ini adalah bagian dari upaya yang bisa kita lakukan. Problem yang ketiga adalah problem kebodohan. Semua orang itu bisa dikatakan pandai jika mengetahui ilmu, di mana dia bisa memanfaatkan ilmunya itu dalam satu hal. Tetapi dia juga bisa dikatakan bodoh apabila dia tidak menguasai dalam bidang lain, dalam hal lain. Karena itu di dalam Islam orang harus mencari ilmu terus-menerus, mulai dari lahir sampai meninggal.
dari kandungan ibu sampai ke liang lahat. Ini adalah dalam rangka untuk menyelesaikan problem kebodohan. Problem kebodohan ini sangat krusial karena penyelesaiannya butuh waktu yang panjang, butuh waktu untuk bisa istiqomah belajar, membaca, mendatangi guru, sowan ke kiai, ke ulama, dan seterusnya. Terus saja menambah sedikit demi sedikit, maka akan terpenuhi ilmu itu, menghilangkan sebagian dari kebodohan yang ada dalam diri kita. Dari sini muncul nanti kedewasaan dalam berpikir, kedewasaan dalam bersikap, kematangan dalam hidup, sehingga apa yang kita lakukan bisa mengatasi problem-problem tadi, problem kemiskinan, problem kekurangbahagiaan atau kesengsaraan dan seterusnya. Itu bisa teratasi lewat ilmu. Ilmu inilah yang mampu nanti menyelesaikan berbagai persoalan. Karenanya dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan semua kehidupan, orang harus kembali kepada ilmu pengetahuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wawal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.